Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Unstar. Video kali ini saya akan membahas sebuah PC desktop. Kenapa kali ini saya akan membahas PC desktop? Karena semenjak PC ini beroperasi selama 1 tahun dan PC ini mengalami beberapa kendala, adalah not responding, lelet. Kalau booting Windows ini karena masih menggunakan hard disk biasa, jadi masih membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 menit untuk masuk ke Windows. Tepat di tahun 2023 ini saya mau mengupgrade beberapa komponen yang ada di PC desktop saya. Jadi saya mau mengupgrade storage-nya dan juga RAM-nya. Mengapa saya mengupgrade storage-nya dulu dibandingkan komponen-komponen lainnya? Kalau saya mau mengupgrade prosesornya pasti harus dengan motherboard-nya, karena saya menggunakan prosesor dari Intel generasi 10. Kalau ambil generasi 12 atau 13 itu biasanya plus mengganti motherboard-nya. Selanjutnya saya memutuskan untuk mencari SSD dan juga RAM yang ada di e-commerce atau di marketplace. Saya menemukan SSD yang cukup bagus sekali. Ini adalah SSD dari Kingdian, dan untuk RAM-nya sendiri juga saya pakai Kingdian. Nah, untuk RAM-nya sendiri saya beli 2 biji, yaitu 2 keping. Ini DDR4 8GB. Untuk kecepatannya sendiri ini 3200 MHz. Nah, untuk SSD-nya sendiri ini saya membeli 2 pilihan. Yang pertama ini saya membeli yang SSD tipe SATA dengan interface SATA 3. Untuk tipenya sendiri ini S280. Untuk kapasitasnya sendiri 1 TB, dan yang satu ini adalah SSD Kingdian NVMe generasi 3. Nah, sama untuk kapasitasnya sendiri ini 1 TB. Kenapa saya membeli 2 buah SSD dari Kingdian? Yang pertama adalah untuk SSD NVMe nya ini saya akan buat menjadi OS Windows, dan untuk SSD yang tipe SATA ini saya buat untuk backupan data. Nah, untuk harddisknya lama bagaimana? Saya masih fungsikan untuk penyimpanan tambahan. Di sini masih tertempel untuk harddisk lamanya, dan untuk Windowsnya nanti saya akan migrasi dari harddisk ke SSD NVMe. Nah, untuk SSD Kingdian ini yang tipenya NVMe bisa dikatakan murah, karena untuk harganya sendiri ini di kisaran 1 jutaan dibandingkan kompetitor lain. Dan untuk garansinya sendiri ini Kingdian memberikan garansi 3 tahun replace. Jadi ketika ada masalah pada SSD ini atau tidak detect atau yang lainnya, dan itu langsung diganti atau di replace. Nah, untuk harga RAM-nya sendiri ini juga cukup murah. Saya beli 2 keping. Ini satu kepingnya 350.000. Ini DDR4 8GB. Nah, untuk tipenya ini single slide atau 1 rank. Nah, untuk RAM-nya sendiri ini juga sama, garansinya 3 tahun. Ketika terjadi kendala dengan PC kita atau laptop kita yang memakai SSD atau RAM dari Kingdian, dan jika bermasalah Kingdian langsung menggantinya dengan baru. Nah, untuk garansinya ini sendiri sama 3 tahun, langsung di replace dari Kingdian. Untuk tipe NVMe ada banyak sekali kapasitas yang ditawarkan oleh Kingdian. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang 128GB, ada 256GB, 512GB, dan untuk yang saya pakai ini adalah yang 1 TB. Dengan interface PCI Gen 3 by 4 bisa diketahui untuk tipe SSD Gen 3 ini ada 2 macam. Yang pertama ada kali 2 dan juga ada yang kali 4. Ini sangat berpengaruh saat digunakan relief dan juga performa
suaranya akan beda, tentu lebih kenceng yang kali 4. Nah, seperti yang saya bawa ini punya dari King Dian. Dan untuk memori yang dipakai adalah jenis TLC, tentu ini sudah cukup mantap. Setidaknya SSD King Dian ini tidak menggunakan flash memori yang jenisnya QLC. Dan untuk kontrol yang dipakai oleh SSD King Dian dengan tipe NVMe dan kapasitasnya ini yang 1 TB sudah menggunakan kontrol dari SMI 2268. Dan selanjutnya kita juga untuk mengcopy data berukuran 43 GB membutuhkan waktu cukup singkat, yaitu di 51 detik. Dan untuk 20% pertama untuk kecepatan ini turun menjadi 1 GB per second di 10% pertama. Selanjutnya menyusul di 20% kedua, di sini jalan di 900 MB per second. Dan untuk sampai akhir di sini kecepatannya menurun sampai 600 MB per second. Nah, untuk kalian yang PC desktopnya masih menggunakan harddisk biasa atau laptop yang kalian gunakan untuk menonton video ini masih menggunakan harddisk biasa, segera kalian mengupgrade SSD. Kalau tidak NVMe ya tipe SATA. Nah, untuk tipe SATA ini bisa kalian terapkan atau kalian pakai di semua tipe desktop atau PC dan juga semua tipe laptop. Tetapi untuk yang tipe NVMe seperti ini itu jarang-jarang, karena untuk tipe model laptop terbaru memang sudah ada soket NVMe-nya, tapi untuk laptop yang lama atau lawas-lawas itu belum ada NVMe-nya. Oke, segitu saja review SSD dan juga RAM dari King Dian. Nah, untuk linknya sendiri sudah ada di deskripsi video. Nah, untuk kalian yang suka tentang konten laptop, IT atau CCTV dan lainnya, bisa kalian subscribe dulu channel kita. Dan jika video kali ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Nah, cukup sekian, saya pengucup pamit. Salam Angustor, your IT solution.